Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 1 Aula berkabung. Aula duka. Sebuah peti mati perunggu tergeletak di atasnya, diukir dengan pola yang luas dan kuno seperti burung, binatang, serangga, ikan, matahari, bulan dan bintang. Seorang gadis cantik mengenakan pakaian sutra putih polos berlutut di depan peti mati. Di luar aula duka, terdapat dunia misterius seperti tanah suci. Dengan sosok menakutkan seperti dewa dan Buddha, bertarung sengit di dalamnya. Mengaum ke langit. Darah Tuhan mengalir. Ada keheningan di aula duka. Gadis itu bersujud ke tanah dari awal sampai akhir, ekspresinya tidak sedih atau bahagia, begitu tenang hingga tidak ada bekas riak. Ternyata aku akan menjadi seperti ini setelah kematianku. Sui tertawa, tapi matanya penuh dingin. Hanya sesekali saat dia menatap gadis itu, ada sedikit kelembutan di matanya yang tidak mudah dideteksi. Semasa hidupnya, ia pernah berkeliling langit, menekan langit berbintang dengan pedangnya, dan menguasai dunia dengan sewenang-wenang. Dia pernah menaklukkan dunia dan mendominasi suatu era. Ia juga dianggap sebagai satu-satunya penguasa 10.000 dao di hutan belantara Kyushu dari zaman kuno hingga saat ini. Di mata para raksasa kendo di Dahuang Jeushu, dia adalah master pedang Xuanjun yang tak tertandingi di jalan kendo. Namun ketika berita kematiannya keluar, segalanya berubah. Melting Kingming, memurnikan dao besar, mulai sekarang, Su Xuanjun, tungku surga yang mencair, telah kembali ke singgasananya. Sebuah tawa keras terdengar di dunia rahasia di luar aula berkabung, penuh kegembiraan dan kebahagiaan. Sui mendongak. Itu adalah batu bersayap emas, sayapnya seperti awan yang menggantung dari langit, dan warnanya seperti cairan emas yang mengalir darinya. Ia menyebarkan cahaya yang terang dan tak tertandingi. Dalam sepasang cakar raksasa yang merobek langit, ia memegang kuali merah menyala. Burung kecil ini benar-benar mengkhianatiku. Sui menghela nafas dengan emosi. Saya masih ingat bahwa 80.000 tahun yang lalu, burung Raja Wali bersayap emas bersujud di luar gerbang gunung, bersujud selama 10 hari 10 malam, hanya untuk melayaninya dan mendengarkan ajaran yang menakjubkan. Jika Anda memikirkannya dengan tulus, Anda akan menyimpannya dan berlatih. Tapi sekarang, ia memanggilnya dengan namanya dan merampas tungku peleburannya. Benar-benar pengkhianat. Su Xuanjun berutang padaku 893 nyawa di Pengadilan Pedang Yuhua, dan bahkan mencuri kitab suci pedang 10 arah warisan tertinggi sekte kami. Hari ini, kami di sini untuk menagih hutang. Siapapun yang berani untuk menghentikan kita akan dibunuh. Di bawah langit, di tengah guntur yang menggelegar, seorang tao berjubah merah berteriak keras dengan niat membunuh. Sui tercengang. Pengadilan Pedang Yuhua hanyalah sebuah sekte yang kurang dikenal pada awalnya, dan pendirinya hanyalah salah satu dari 36 murid yang disebutkan di sekitarnya. Justru dengan kekuatan dan perlindungan Su Xuanjun, Pengadilan Pedang Yuhua dapat bangkit selangkah demi selangkah dan menjadi salah satu dari 6 sekte besar di hutan belantara Jeushu, dengan kekuatan besar di seluruh dunia. Tapi sekarang, orang-orang dari Istana Pedang Yuhua juga ada di sini. Mengapa dia berhutang 893 nyawa adalah omong kosong belaka. Belum lagi, kitab suci pedang 10 arah diberikan sendiri kepada pendiri Pengadilan Pedang Yuhua. Rupanya, setelah mengetahui kematiannya, Yuhua Jianting membuat alasan sembarangan dan mengambil kesempatan untuk merampoknya dengan kedok menagih hutang. Hati orang-orang tidak lagi sama seperti dulu. Sui hanya bisa menggelengkan kepalanya, merasa sedikit tertekan. Pada tahun-tahun sebelum kematiannya, dia tidak pernah memperlakukan orang-orang terdekatnya dengan buruk. Dengar, semuanya, Su Xuanjun adalah penguasa segala cara yang kita semua hormati. Saya menunggu di sini hari ini, dan saya tidak akan pernah mentolerir Anda memanfaatkan api dan merampas reliknya. Sekelompok sosok agung muncul. Minumlah dengan keras. Omong kosong, itu bagus untuk dikatakan. Bukankah mereka datang untuk mengambil harta karun itu setelah mengetahui tentang kematian pencuri tua Su? Betapa munafiknya. Lihatlah pohon abadi Ivy, Ruhi Agung, lampu api ilahi 9 naga, vas Gyokumu Wan Liu di tanganmu. Yang mana yang bukan, harta karun Tao yang tak tertandingi, yang ditinggalkan oleh Su Xuanjun? Kenapa kamu tidak menaruhnya? Harta karun itu dimasukkan ke dalam peti mati Su Xuanjun dan dikuburkan bersamanya. Banyak sosok menakutkan yang mencibir. Dunia sedang kacau dan perang sengit. Tokoh-tokoh yang berpartisipasi dalam pertempuran itu semuanya adalah kekuatan tertinggi di 9 provinsi di hutan belantara. Di mata Sui, semua ini konyol dan lucu. Bajingan ini sangat hormat dan patuh ketika mereka masih hidup. Tapi setelah kematiannya, dia berubah menjadi seperti ini. Hidup dan mati memang berbeda.
Sui mengalihkan pandangannya dan memandang gadis yang berlutut di depan peti mati tembaga di aula berkabung, dengan ekspresi lembut di wajahnya. Untungnya, gadis Kintang ini selalu begitu. Di sana. Ketika Kintang berusia 13 tahun, dia mengikutinya berlatih dan itu sudah 18.900 tahun. Di hutan belantara Jeushu, dia memiliki gelar Ratu Kintang. Di mata orang luar, Kintang adalah seorang kaisar tingkat tinggi yang memerintah semua negara dan mengendalikan 9 negara bagian. Namun di hadapan Sui, ia selalu berkarakter seperti gadis kecil. Selain berlatih, ia selalu melayani Sui, lembut dan rendah hati. Adik perempuan, kamu telah menjaga guru selama 7 hari. Jika kamu tidak pergi sekarang, kami ditakdirkan untuk tidak dapat bertahan. Tiba-tiba, sesosok tubuh yang tinggi dan agung masuk ke aula berkabung terkoyak dan berlumuran darah. Dia baru saja mengalami pertempuran berdarah, memancarkan kekuatan yang menakutkan. Bimo. Yang pertama dari 9 murid tertutup di bawah Sui, dia diberi nama Bimo San Huang dan mengikuti Sui berlatih selama 39.000 tahun. Kintang, yang telah berlutut di depan peti mati, perlahan berdiri dan berkata dengan suara dingin dan acuh tak acuh. Kakak senior, sebelum tuannya meninggal, dia telah meminta kami 9 keturunan untuk pergi secara terpisah. Kenapa kamu datang kembali lagi? Bimo sedikit mengernyit dan berkata dengan jujur, bagaimana aku bisa melihat para pengkhianat dan musuh itu menghancurkan semua yang ditinggalkan oleh tuannya. Terlebih lagi, saudari junior, kamu tidak ingin pergi dan berada di sini untuk berjaga-jaga kakak laki-laki, apa yang bisa kulakukan? Mungkin pergi. Kintang berbalik, menatap Bima dengan sepasang mata indah sedingin pedang, sudah sampai di sini, kakak, kamu masih belum mau memberitahu sebenarnya. Pupil Bima sedikit menyempit, adik perempuan, kamu seperti ini. Apa? Sedikit ejekan muncul di bibir Kintang, yang lain tidak tahu, tapi aku tahu betul bahwa kamu selalu terobsesi dengan 9 pedang neraka milik guru. Wajah Bima sedikit berubah, dia terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba dia tertawa, matanya dingin, adik perempuan, beranikah kamu mengatakan bahwa kamu di sini untuk menjaga roh, bukan untuk pedang ini? Itu, pipinya yang cantik dan putih memiliki ekspresi yang sama. Setenang sebelumnya, dia berkata, saudaraku, kamu salah. Aku tinggal di sini bukan hanya untuk 9 pedang neraka. Tapi tanyakan. Kintang melihat keluar aula berkabung, melihat dunia di mana para dewa dan iblis bertarung dengan sengit, dan berkata dengan tenang apa yang ditinggalkan tuannya selama hidupnya. Aku ingin semuanya. Dan tenang, ketika sampai pada akhir, sosok Kintang yang ramping dan cantik menambah keagungan yang memikat. Aku ingin semuanya. Bima terkejut pada awalnya, lalu tertawa terbahak-bahak, wajahnya penuh sarkasme, dan berkata, aku tidak menyangka di antara 9 keturunan kita, yang memiliki nafsu makan terbesar sebenarnya adalah kamu, adik perempuan. Ruoshi. Ketika aku masih hidup dan melihat pemandangan ini, aku tidak akan pernah membayangkan bahwa Kintang, yang paling dia cintai dan percayai, bisa begitu serakah. Faktanya, Sui dulunya adalah kamu. Menonton dengan mata dingin. Dia tidak peduli dengan pengkhianatan orang-orang dari Dapeng bersayap emas dan pengadilan pedang berbulu. Bahkan jika musuh kuat itu datang untuk membunuhnya, dia tidak peduli. Namun ketika dia melihat penerusnya yang paling disegani, Bima, dan Kintang yang paling dicintainya juga punya agenda dan rencana masing-masing. Dia terdiam. Itu hanya harta karun, tapi itu membuat dua murid saling bermusuhan. Dentang. Tiba-tiba, Kintang melakukan gerakan tak terduga dan melukai Bima dengan parah dengan satu tebasan pedangnya. Aku tidak menyangka kamu, Jalang, bersembunyi dengan sangat baik. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, Bima mengambil kesempatan dan melarikan diri dari aula berkabung, dengan nada marah dan panik. Dia tidak menyangka adik perempuannya, Dao Xing, akan jauh lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Bahkan Sui pun terkejut. Ternyata gadis ini sudah berhasil menerobos. Bima tidak tinggal diam dan segera melarikan diri. Kintang tidak mengejarnya. Dia berdiri sendirian di depan peti mati perunggu di aula berkabung, dengan ekspresi sinis di bibirnya saat dia bergumam. Jika guru tahu bahwa murid tertuanya adalah orang pertama yang berkolusi dengan 6 sekte besar, betapa sedihnya dia. Ada juga kakak ketiga Huo Yao. Meskipun dia tidak terlibat, dia mencuri cermin ilahi Xuanchu ketika dia pergi. Harta karun ini cukup baginya untuk dipromosikan menjadi Imperial Realm. Sayang sekali tuannya telah meninggal dan aku tidak bisa lagi melihat semua ini. Kintang menghela nafas pelan. Dan wajah Sui menjadi sedikit muram. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa muridnya yang paling terpercaya sebenarnya telah melakukan tindakan pengkhianatan dan memikat seekor serigala ke dalam rumah. Baru kemudian kami mengetahui bahwa Huo Yao, murid ketiga, telah mencuri cermin ilahi Xuanchu yang menekan dunia rahasia ini.
Pantas saja para pengkhianat dan musuh itu bisa menyerbu wilayah mereka sendiri dengan mudah. Memikirkan hal ini, Sui menjadi marah dan sedih di saat yang bersamaan. Pada saat ini, Tintang tiba-tiba keluar dari aula berkabung. Sosoknya yang anggun dan ramping tampak sendirian di dunia. Sepasang mata yang indah dan acuh tak acuh mengamati dunia, dan dia berkata dengan dingin. Mulai hari ini, aku, Tintang, akan mendominasi hutan belantara. Niat pedang hijau tiba-tiba muncul dari tubuhnya, berayun ke atas, menutupi langit dan bumi. Hujan ringan niat pedang hijau menyembur keluar, seperti satu demi satu pedang yang menyerang surga, dengan mudah membunuh satu demi satu sosok menakutkan. Sesaat, langit dan bumi indah, berlumuran darah ilahi. Makhluk menakutkan yang tersisa semuanya merasa ngeri, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es, dan seluruh tubuh mereka menggigil. Menyerah atau mati. Dalam suasana yang menakutkan dan berdarah ini, Tintang berbicara dengan acuh tak acuh, dan suaranya menyebar ke 9 langit dan 10 bumi. Kami bersedia menghormati Ratu. Kami bersedia menghormati Ratu. Pada saat ini, karena takut dengan kekuatan Tintang, orang-orang kuat itu menundukkan kepala. Gadis ini. Pupil Sui sedikit menyempit, dan hatinya tidak bisa tenang. Dia tidak menyangka bahwa perilaku moral Tintang telah mencapai tingkat seperti itu. Awalnya, sebagai seorang master, dia seharusnya bahagia. Namun kini, yang ada hanyalah kesepian dan kesedihan yang tak terlukiskan. Pada saat ini, bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa murid kecil yang paling dia cintai telah menyembunyikan sesuatu yang lain dalam beberapa tahun terakhir. Tidak lama kemudian, Tintang berbalik dan berjalan ke aula berkabung. Dia melihat kembali ke peti mati perunggu, membungkuk dan berkata dengan suara tenang. Guru, murid saya Tintang telah menjaga Anda selama 7 hari, dan juga membantu Anda menekan para pengkhianat dan musuh itu. Saya telah menyelesaikan hubungan antara tuan dan murid. Cinta. Mulai sekarang, aku akan mewarisi semua yang tersisa darimu. Saat dia berbicara, dia melangkah maju, mengangkat tangannya dan menekannya pada peti mati perunggu, dan berkata dengan lembut. 9 pedang neraka tidak mungkin. Seperti ini, aku akan menguburmu sesukamu. Ketika muridku menemukan rahasia pedang ini, dia akan mengembalikannya padamu. Guru, jangan salahkan aku karena mengganggu istirahatmu. Bang! Tutup peti mati perunggu diangkat. Namun saat ini, Tintang yang selama ini selalu kalem, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Bagaimana mungkin? Peti mati perunggu itu kosong. Belum lagi pedang 9 neraka, bahkan tubuh tuannya pun hilang. Sui, yang telah melihat semua ini, memiliki amarah yang mendidih di pupil matanya. Padahal, sebelum dia memutuskan untuk bereinkarnasi dan membangun kembali, dia sudah siap menghadapi apa yang akan terjadi. Namun saat ini, masih sulit menahan amarah di hatinya. Namun lambat laun, kemarahan di mata Sui memudar sedikit demi sedikit, dan pada akhirnya yang tersisa hanyalah ketidakpedulian dan sikap dingin yang tak ada habisnya. Saat aku kembali, kuharap kalian semua bajingan masih hidup dan sehat. Sosok ilusi Sui yang tidak disadari oleh siapapun menghilang ke dalam ketiadaan dan menghilang sepenuhnya. Hutan belantara besar berlangsung selama 180.000 tahun, dan Su Xuanjun, Master Pedang Xuanjun, yang mendominasi 9 provinsi di hutan belantara besar selama suatu era, jatuh ke dunia, dan 9 provinsi berguncang bersama. 7 hari kemudian, murid Master Pedang Xuanjun, Ratu Tintang menyapu Liu He, menenangkan surga Shenzhou, dan menjadi dihormati di dunia. 500 tahun kemudian, Kerajaan Zhou Agung, Kabupaten Yunhei, Kota Guangling. Di sore hari, matahari terbenam seperti api. Di luar rumah Song Yunjian, Sui berdiri sendirian di kejauhan, menunggu adik iparnya Wen Lingsui menyelesaikan sekolah.